Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya, seputar 3 informasi terbaru lagi dari Prof Nunuk ya, terkait penempatan untuk 127.000 P1 ya di bulan Februari. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Jadi di sini kita lihat ya, dari gpnn.com lagi Bapak Ibu, kita disuruh untuk menyimak lagi penjelasan dari PLT ya, Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk, terkait alasan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahun 2022 yang berdampak pada tertundanya penempatan untuk 127 P1 Bapak Ibu ya, dan juga P2 P3 dan bahkan pelamar umum. Nah, di sini kita lihat, jika kita cermati secara seksama, sesungguhnya ini merupakan klarifikasi dari perempuan kelahiran Karanganyar 8 November 1966 adalah bahwa masalah formasi itu belum beres ya. Jadi maksudnya di sini Dirjen GTK ya, Ibu Prof Nunuk, bahwa masalah formasi memang belum beres sampai hari ini Bapak Ibu ya, belum beres karena ternyata masih ada optimalisasi lagi. Jadi intinya begini, masih banyak peserta seleksi P1 yang belum mendapatkan formasi. Ini yang menjadi salah satu kendala Bapak Ibu ya, karena kita lihat bahwasanya P1 itu adalah prioritas utama untuk penempatan. Jadi kenapa mau penempatan untuk P2, P3, P4 kalau P1 saja itu masih banyak yang belum mendapatkan penempatan. Kan logikanya seperti itu ya, karena harus ada urutan skala prioritas. Nah, di sini kita lihat, kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar ya. Ingat ya, dari penjelasan Ibu Nunuk kenapa bisa ditunda itu karena memang masih ada formasi yang tidak terlamar, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar bisa diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi ya, ujar Prof Nunuk dalam pernyataan resminya seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa P1 adalah guru honorer negeri dan swasta yang lulus passing grade ya Bapak Ibu, dan tentunya tidak mendapatkan formasi pada P3K 2021. Kemudian Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa seleksi P3K itu menyediakan lowongan formasi ya, maksudnya P3K 2022 itu mencapai 532.892 Bapak Ibu. Tapi ya kenyataannya yang ada itu cuma 319.000. Nah, di sini kita lihat dari jumlah tersebut 319.000 khusus untuk P3K Guru. Nah, seleksi P3K Guru 2022 itu menggunakan mekanisme prioritas ya. Jadi mekanisme prioritas yang pertama P1 dulu, kemudian P2, P3 dan P4. Nah, jadi kalau misalkan masih banyak P1 ya yang belum mendapatkan penempatan itu sekitar 193.994, maka otomatis Kemendikbud akan mengambil risiko ya dengan menunda penempatan untuk P1, P2, P3, P4 ya, daripada gagal Bapak Ibu ya, kan logikanya seperti itu. Nah, di sini kita dikatakan bahwa P1 pada P3K 2022 diberikan kepada guru yang sudah lolos PG seleksi P3K 2021 yang jumlahnya sebanyak 193.954 guru ya, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah P1 ya yang menjadi prioritas. Nah, mereka para pelamar kategori P1 itu tidak perlu lagi ikut ujian ya. Jika sudah mendapatkan penempatan yang pengumumannya hingga 13 November 2022, mereka tinggal menanti pemberkasan NIP P3K, aturan yang sungguh indah. Namun faktanya puluhan ribu dari 193.000 guru lulus PG menangis pilu Bapak Ibu ya, sesak di dada. Pasalnya hanya 127.715 ya data terbaru untuk guru lulus PG 2021 yang aman karena sudah mendapatkan formasi. Sisanya diminta untuk bersabar. Kemudian info kedua di sini ada keluhan dari Prof Nunuk ya Bapak Ibu. Ada keluhan dari Prof Nunuk di Senayan ya, November 2022. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah melihat ya bahwa Prof Nunuk Suryani pernah menguraikan beragam masalah seleksi P3K 2022, termasuk juga jumlah P1 yang belum mendapatkan formasi tersebut saat rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Jakarta ya, hari Kamis 3 November 2022 pastinya.
Nah, salah satu penyebab masih banyak yang belum mendapatkan formasi, kata Nunuk di hadapan para wakil rakyat, karena banyak Pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Bahkan ada beberapa Pemda yang sudah mengusulkan formasi tetapi tidak tiba-tiba membatalkan. Nah, Prof Nunuk lantas meminta bantuan dari Komisi 10 pada saat itu ya untuk mensosialisasikan kepada Pemda bahwa anggaran gaji P3K sudah dijamin pemerintah. Nah, seperti itu. Pernyataan Bu Nunuk yang minta bantuan kepada Komisi 10 DPR direspon Ferdiansa, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Golkar itu malah heran buat apa Prof Nunuk minta bantuan wakil rakyat. Ferdiansa mengatakan para anggota Komisi 10 tidak pernah diberi bahan tentang penyelesaian masalah ini. Kemendikbudristek tidak pernah kasih bahan, tidak pernah mengajak Komisi 10 turun ke daerah, terus minta tolong. Minta tolongnya bagaimana ya? Saya mau tanya, caranya gimana? Gak kasih bahan, gak ngajak. Bagaimana sosialisasinya? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada semacam protes ya atau kritikan dari Komisi 10 pada saat itu. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwasanya jika para guru honorer terutama guru lulus PG 2021 tidak mendapatkan formasi, ingin menyampaikan protes lewat unjuk rasa, maka diminta jangan datang ke DPR. Kepada guru-guru honorer kalau mau demo, demonya jangan ke Komisi 10 tetapi ke Kemendikbud, karena sebagai leading sektor ya, karena prinsip dari Komisi 10 sudah selesai, sudah berpuluh-puluh kali rapat ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat juga info berikutnya adalah 127.000 guru lulus PG itu sudah aman. Pada 7 November Bapak Ibu ya 2022, Nunuk Suryani Prop ya menyebutkan ada 127.186 guru lulus PG yang sudah aman ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dikatakan mereka tinggal menunggu pemberkasan NIP P3K guru yang rencananya dilaksanakan Februari Maret 2023. Dari 193.954 guru lulus PG, sebanyak 127.180 yang sudah aman posisinya karena telah mendapatkan formasi P3K 2022 ya. Nah, aja selain itu terdapat 55.000 guru lulus PG yang tidak bisa diangkat P3K tahun ini. Nah, jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kenapa pengumuman penempatan itu kembali ditunda, itu sudah terjawab sebenarnya, itu karena masih ada kisru terkait formasi ya Bapak Ibu. Kemendikbud ini mencoba ya menutupi semacam kelemahan ketika pengumuman itu dilaksanakan, maka kemungkinan ya akan banyak lagi P1 yang tidak diangkat. Makanya Kemendikbud istilahnya mengambil sejenak waktu bagaimana mengoptimalisasi formasi sehingga nanti penempatan itu bisa lebih maksimal Bapak Ibu ya. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik ya. Nah, jadi di sini juga ya pernah Ibu Nunuk juga menjelaskan, Prof Nunuk mengatakan mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan. Pertama, Pemda mengusulkan formasi, kedua jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu berlebih sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan. Ibu Nunuk menambahkan terdapat potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG sebagai prioritas satu ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya. Nah, diharapkan P1 turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya. Ini turun prioritas ya. Jadi kemarin itu sudah dilaksanakan juga. Nah, jadi kemudian di sini ada info bahwasanya klarifikasi Bu Nunuk tanpa data. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Kita coba cek. Di sini klarifikasi Prof Nunuk disampaikan Jumat ya kemarin Bapak Ibu. Memang mengungkap alasan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K 2022 ya. Namun sejatinya Prof Nunuk sejatinya November 2022 sudah mengetahui bahwa sumber masalah adalah formasi atau penempatan terutama bagi pelamar kategori P1. Nah, ini yang admin katakan tadi bahwa alasan penundaan itu pasti berkaitan dengan formasi ya, formasi versus penempatan khususnya bagi P1. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas ya alasan penundaan, dan mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya ada jalan keluarnya ya, dan diumumkan ya tetap di bulan Februari ini. Apalagi Bu Nunuk sudah mengatakan. Di sini kita lihat kalimat Prof Nunuk yang disampaikan ya. Kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar bisa diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja ya kinerja dari optimalisasi formasi dari Kemendikbudristek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.